Wahyuda. Hadir. Devina. Hadir Ibu. Ini. Hadir Ibu. Windy. Hadir Bu. Dimas. Hadir Ibu. Dina. Hadir Ibu. Alfia. Hadir. Intan. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas boleh dipimpin gerakannya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ada yang tahu kapan hari lahir Pancasila diperingati? Tanggal berapa ada yang tahu? 1 Juni. 1 Juni. Ya. Benar. Siapa namanya? Alfia. Oke. Wow, benar banget ya. Alfia. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum ke sejarah, kita selalu pemakaian Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila itu apa sih? Aku itu Oke, Wahyuda. sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, beri pasti. Semuanya. Yeay. Benar, ada lagi? Ketua kelas kita. Pedoman hidup, Bu. Benar, oke. Semua jawaban itu tadi benar semuanya. Yeay. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sejarah yang panjang dan melalui pemikiran para tokoh bangsa, para pendiri bangsa, melakukan musyawarah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya latar belakang perumusan Pancasila. Pada tahun 1945, Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua berjanji memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mempersiapkannya, Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiringrat dengan tugas mempersiapkan pembentukan negara Indonesia merdeka dan merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI, ada yang tahu kapan dilaksanakannya sidang BPUPKI? 12 Juni. Iya, betul. BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI seperti yang dikatakan tadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, kepala tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Beberapa tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara antara lain adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Baik, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang 5 asas dasar negara yang berkaitan dengan nasionalisme. Tentang 5 asas dasar negara yang berkaitan dengan nasionalisme, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Semua menyampaikan gagasan tentang negara yang bersifat integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan dan kebersamaan seluruh rakyat. Insinyur Soekarno kemudian menyampaikan pidato
dari lima prinsip. Nah, lahirnya Pancasila seperti diketahui pada awal tadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Saudara Soekarno menyampaikan pidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya tersebut, Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang dapat dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. 5 prinsip tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Baik, ada 5 prinsip yang disampaikan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia itu internasionalisme atau kemanusiaan, memperkuat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudayaan. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila. Nah, nilai-nilai yang dapat diteladani dari para pendiri bangsa. Klasik penulisan Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki sifat yang patut diteladani. Mereka mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan dasar negara. Nilai-nilai seperti persatuan, musyawarah, kerjasama, dan semangat kebangsaan merupakan nilai penting yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berapa sih contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita teladani? Kita boleh Kalau nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, iya. contohnya itu sholat Ibu masuk ke sila pertama. Oh, boleh. Bagus, jawabannya ada lagi? Satu lagi? Masih ada? Oh, itu ada. Bu, Iya, boleh. Bu, kita gotong royong Ibu. Itu masuk ke sila ke-5 Ibu. Ada. Oh, sila ke-3 ya, salah Ibu. Oh, iya. Mau banyak kalian bikin peta sejarah kelahiran Pancasila. Sultan ini murid Bandung, jadi belum tahu. Jadi baik itu menjelaskan bagaimana sejarahnya. Ibu membentuk 3 kelompok. Di sini ada contoh peta sejarah kelahiran Pancasila. Nanti kalian disuruh stempel 1, 2, terus kalian identifikasi. Nanti kelompok kalian maju satu persatu. Jadi Ibu lagi nanya Bu. Boleh. Kelompok itu Berbaris aja. lagi semua atau kelompok yang tadi Bu? Maju semua. Soalnya kalau sini nggak berani. Dari peta ini kalian menyebutkan waktu pelaksanaan dan biaya PKI dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 2 tokoh perumus Pancasila dan menjelaskan secara singkat proses kelahiran Pancasila melalui peta sejarah dengan sabar. Ini cuma punya 2 orang, pinjam saja ya pertanyaannya. Ini. Ibu. Ibu aku gimana? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sudah? Ya. Kelompok berapa itu?
Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang perumusan dasar Pancasila yang akan dijelaskan oleh Nindi. Jadi kami katanya sudah identifikasi 2 tokoh perumus Pancasila. Nah, kami member Muhammad Yamin. Nah, kalau Muhammad Yamin itu menyampaikan rumusan dasar negara pertama kali pas sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Nah, dari Muhammad Yamin itu ada 5 sila. Yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Nah, usulan dari Muhammad Yamin itu jadi fondasi awal dan memperkenalkan istilah Pancasila dan dari bahasa Sanskerta. Terus yang kedua itu tokoh yang kedua itu kami ambil dari Profesor Dr. Supomo. Nah, kalau Supomo itu merumuskan pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo itu mengusulkan 5 dasar juga. Yang pertama itu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima serta keadilan rakyat. Terus yang mencerminkan konsep negara integralistik. Nah, kontribusinya itu mempengaruhi aspek kekeluargaan dan musyawarah dalam Pancasila. Saja yang bisa Bapak kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah dan wakilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami fokus satu dulu ya. Guys, perhatikan guys. Perhatikan temannya ya. 1, 2, 3. Ribet program kamu. Berisik Bu. Oke Bu, izin Ibu yang kita. Kalau tadi kan kelompok 2 itu mengambil dari Muhammad Yamin sama Dr. Supomo. Nah, kalau kelompok kami itu mengambil dari Insinyur Soekarno sama Radiman Widyodiningrat. Yang dari Insinyur Soekarno itu pada sidang pertama BPUPKI yaitu tanggal 29 sampai 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno itu memberikan 5 prinsip. Jadi Insinyur Soekarno di sini Bu tanggal 1 Juni diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikirannya tentang dasar negara. Yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau kemanusiaan, 3 demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang satu tadi Bu kami ambil contoh Ketua BPUPKI Bu, Bapak Dr. Radiman Widyodiningrat. Saya sebagai Ketua BPUPKI 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok 1 sampaikan. Dadah. Yang mau lanjutnya kami mau lanjut. Oke, nanti boleh. Oke, halo guys. Hai. Jadi kami menyampaikan adalah ekspresi kami. Hei, perhatikan kami dulu Wahida. Oke, jadi kalau kalian tadi kelompoknya ini 1 tokoh, kalau kelompok, oh iya maaf, kelompoknya ini 2 tokoh, kalau kelompoknya Sultan itu 1 tokoh.
Sekian aja. Yang pertama kalau kami sama aja sih. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu yang pertama ada kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, sama yang terakhir ada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Yang kedua ada Prof. Mr. Dr. Sutekomo. Ibu nggak bisa baca itu. Namanya belajar. Welcome. Pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu persatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keselamatan dan keadilan sosial. tidak terlihat. Oke, selanjutnya Soekarno. Yang pertama bangsa Indonesia. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Tiga, demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang maha esa. Nah, oke, itu tadi hasil diskusi kami guys. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata kami mohon maaf ya ibu, teman-teman semua. Iya, makasih kelompok Oke, tiga. terima kasih, dadah. Dadah. Terima kasih, dadah. Terima kasih, kelompok tiga. Ya, Pak. Oke, sudah maju ke depan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Baru Oke, boleh, siapa namanya? sebentar. Oh, sebentar. Tadi kita membahas tentang sejarah terciptanya Pancasila. Jadi terciptanya Pancasila itu terjadi pada saat sidang pertama PPUPKI tanggal 27 sampai 1 Juni, di mana tokoh-tokoh yang memberikan pandangannya ada tadi Muhammad Yamin, Sukomo, dan juga Soekarno. Tuh, jadi lahir namanya Pancasila. Lagi dong, cewek, tadi kan cowok. Dari mana Bu? Dina, Bu. Dina. Dina, Dina. Enggak boleh saling tunjuk. Yang kesimpulan dari ini yang pertama Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, terus ada pembentukan dan sudah PKI. Pembentukannya itu pada tanggal 29 April 1945. Nah, terus sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai 1945 dan dirumuskan oleh tiga tokoh yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Sukomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, hasil sidang dari BPUPKI yang pertama ini kesepakatan untuk menggunakan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin itu saja bukan dari ini. Baik, terima kasih. Kita langsung baca di kita tadi menjelaskan masa kita hari ini. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Boleh ketua kelas yang aja pulang. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.